diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, apalagi yang mau disampaikan. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Bedanya itu. Kemudian terakhir yang saya tahu, beliau bekerja di Jambi, di sebuah PT untuk pelestarian dan konservasi hutan. Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, apalagi yang mau Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Beliau bekerja di Jambi, di sebuah PT untuk pelestarian dan konservasi hutan. Apa nama PT-nya? PT Caluk Terminal Solo, Pak. Ya, juga Caluk. Anjay. Sepertinya para netizen semakin gencar memberikan ledakan-ledakan mautnya terhadap Pak Mulyono, menjadikan Pak Mulyono bahan tertawaan, apalagi pasca reunian UGM. Saya kira netizen semakin ragu terhadap Pak Mulyono, bukan saja terhadap ijazah Pak Mulyono, tetapi terhadap teman-temannya yang hadir pada saat reunian tersebut. Kita lihat sendiri, ia mengaku Mulyono, tapi latar belakangnya dan nama aslinya terbongkar oleh netizen. Saya kira sangat luar biasa apa yang menjadi kehebatan netizen ini, yang selayaknya detektif bisa membongkar semuanya. Dan saya kira ini adalah blunder, bukannya membuat rakyat semakin yakin dan percaya akan ijazah Pak Mulyono, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan hanya dikritik dengan cara yang keras, tapi dijadikan sebagai bahan tertawaan. Saya kira ini adalah hal yang sangat-sangat memalukan. Sebagai mantan presiden ke-7 yang mempunyai citra buruk, bisa dikatakan bahwa beliau adalah presiden yang terburuk yang pernah ada. Nah, saya kira baiknya kita lanjut saja bagaimana aksi netizen, kekonyolan netizen lagi dan lagi membuat kita terhibur dengan apa yang menjadi kelakuannya. Ada Mas Gibran. Iya. Sama Pak Jokowi. Iya. Mas Gibran ngapain, Mas? Begini. Nyari apaan? Saya lagi nyari data pribadi rakyat Indonesia. Nyari data pribadi rakyat Indonesia. Saya nyari-nyari di mana ini? Nah, isunya kabarnya udah dikasihkan ke Presiden Amerika Donald Trump. Kok nggak ketemu? Ya pasti nggak ada lah. Kalau benar sudah dikasihkan kepada Amerika. Iya betul. Gimana reaksi Pak Jokowi? Iya. Tentang berita yang lagi viral di masyarakat ini, Pak, yang kabarnya, isunya Presiden Prabowo memberikan data pribadi rakyat Indonesia ke Donald Bebek. Maaf Pak, Donald Trump di Amerika sana, Pak. Gimana, Pak? Kaget. 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 Kenapa Bapak kaget? Kaget. Bapak
Bapak kan tahu, nggak mungkin kalau Bapak nggak tahu. Karena belum data itu dikasihkan ke Amerika, pasti minta persetujuan Bapak kan? Enggak lah. Ya, Pak Jokowi mah pura-pura kaget dulu. Ya udahlah. Oh iya, telepon Bu Susi aja. Bu Susi Puji Astuti, mantan Menteri Kelautan. Biarpun wanita, Bu Susi itu tegas orangnya. Coba, apa tanggapan Bu Susi? Telepon dulu Bu Susi. Halo Bu Susi. Apa? Maaf Bu, ini mau nanya, gimana Bu tanggapan Ibu tentang berita yang lagi viral itu Bu, yang katanya pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo katanya memberikan data pribadi rakyat Indonesia ke Amerika Bu, itu gimana Bu menurut Ibu? Tenggelamkan! Tenggelamkan? Janganlah Bu, belum juga setahun pemerintahannya kok ditenggelamkan. Jangan Bu, nanti dikira makar loh Bu. Tenggelamkan! Tenggelamkan ya Bu ya? Ya udah Bu, terserah Ibu, saya nggak mau ikut campur Bu. Sebagai orang UGM, saya sangat tertawa karena saya juga monitor beberapa WA grup ya, Kagama, kemudian WA grup kampus-kampus, ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah dies. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran, perguruan tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu bukan reuni. 2 minggu lalu baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja Mas. Ombulelambe, trio kuek-kuek. Itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gelo pisannya, memang kemalingan rumah atau tabrak lari. Kalau kemalingan rumah, memang kita nggak tahu malingnya siapa. Kita laporin peristiwa. Tapi soal ijazah palsu ini, kan ada congornya. Si trio wek-wek itu. Katanya dari si trio wek-wek itu kan yang bercongor-congor ya. Lalu kenapa sekarang kita mengatakan kita melaporkan peristiwa dan tidak ada orang yang memang hantu atau kuntilanak atau tuyul yang ngomong. Kalau kita tidak tahu, ya seperti rumah ketabrak ya, atau rumah kebakaran, atau mobilnya hilang mendadak, ya itu peristiwa. Jadi aneh sekali ya, lagi yang di sini ya, di Atlantis aneh sekali. Pencemaran nama baik. Siapa bisa cemarin nama baik kita? Tidak ada satupun kecuali diri kita sendiri. Kalau kita nipu, maling, korupsi, bokis, dan suka putar-putar kata-kata, kita sedang mencemarkan nama diri kita sendiri. Tidak ada satupun orang bisa mencemarkan nama kita ya. Kecuali kita punya usaha. Itu palsu. Itu produk bodong. Itu boleh terasa nama kita. Apa? Orang mengatain saya boleh care, boleh gembel, narkocoy lah, tukang inilah, tukang itu. Tidak satupun saya bergeming. Saya berutang. Karena nggak saya selevel. Justru kalau saya tanggapi, orang mengatain bahwa saya itu boleh care, boleh gembel, dan boleh palsu, WNA segala macam, saya akan jadi selevel mereka. Jadi saya tidak mau mendengar orang-orang katain saya juga di sosmed. Karena saya tidak selevel hewan. Kalau kita menanggapi orang-orang komentar yang kita sakit hati, artinya benar apa yang dikatakan orang itu. Di situ psikologinya. Makanya di luar negeri tidak ada pencemaran nama baik. Apalagi dengan negara Italiano, tidak ada pencemaran nama baik. Karena seberoteing. Justru kalau kita menanggapi, berarti itu benar adanya.
Di situ logikanya. Makanya hapuslah ini pencemaran nama baik, pasal nggak jelas, dikit-dikit sensi. Terus kedua, memang kita baik. Kita memang nggak cacat dosa. Kita pernah melakukan dosa dari kecil atau remaja, melakukan pelanggaran. Kita pasti tidak baik. Ada juga ketidakbaikan dalam diri kita. Sok-sok baik, sok-sok suci. Itu ayat yang sangat menyesatkan dan sangat tidak agamis, tidak sesuai dengan norma-norma agama. Kita di depan Tuhan itu tidak ada yang benar, semua itu jahat dan pernah gagal. Jadi jangan sok-sok bilang saya ini baik, pret,